Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris untuk SMP dan MTS. Ada beberapa macam KI dan KD. KI dan KD bahasa Inggris untuk SMP ataupun MTS. KI dan KD bahasa Inggris untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. KI dan KD bahasa Inggris untuk peminatan SMA ataupun MA. Kelas 7. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Rumusan kompetensi sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi kepada suku-suku teman yang lain, agama, dan gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan pembiasaan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Kompetisi pengetahuan dan kompetisi keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur. Dan untuk keterampilan ialah siswa mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan menguraikan, memodifikasi, dan membuat menulis, membaca, menghitung, menggambar, ataupun mengarang sesuai dengan yang telah dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teorinya. Kompetisi dasar berfungsi sosial ialah struktural teks, unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunanya. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur. Menyusun teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis sangat pendek akan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Menyusun teks interaksi transisional lisan dan tulis merupakan kompetisi dasar. Kelas 8. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran seperti kelas 7, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan konsep sikap spiritual ialah menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, sedangkan sikap sosial ialah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial. Dan untuk kedua implementasi tersebut dicapai melalui pembelajaran yang secara tidak langsung. Bisa dari lingkungan keluarga ataupun dari buku, karena hal ini
didapatkan dari keteladanan, pembiasaan, serta budaya yang berada di lingkungan peserta didik tersebut. Selanjutnya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan menjadi dua, yaitu kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Untuk pengetahuan ialah dengan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk konsep inti keterampilan ialah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah yang abstrak. Lalu ini sama dengan untuk kelas 7 sebelumnya, ialah kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, ini untuk kelas 9, tujuan kurikulumnya pun sama dengan tujuan kurikulum pada kelas 7 dan kelas 8. Begitupun dengan kompetisinya didapatkan dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan sikap spiritualnya pun sikap spiritual dan sikap sosial sama didapatkan dengan kelas 7 dan kelas 8 tadi. Lalu selanjutnya kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dirumuskan menjadi pengetahuan dan keterampilan. Dapat kita lihat di sini untuk SMP dari kelas 7, 8 sampai 9 memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sama. Nah, ini kompetensi dasarnya. Nah, selanjutnya ialah kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris untuk SMA dan MA. Yang pertama ialah kelas 10. Tujuan kurikulumnya pun sama dengan kelas 7, 8 maupun 9 yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk rumusan kompetensi sikap spiritual ialah menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianut. Rumusan kompetensi sikap sosial pun sama juga dengan untuk yang di SMP. Lalu ini kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu kompetensi inti untuk pengetahuan dan kompetensi inti untuk keterampilan. Yang pengetahuan ialah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Lalu pengetahuan inti keterampilan ialah mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di sini dapat kita lihat kompetensi dasar dan kompetensi dasar keterampilan dan kompetensi dasar pengetahuannya sama dengan kompetensi untuk di SMP. Namun di sini ada unsur kebahasaan pronoun seperti subjek, objek, dan posesif untuk keterampilannya. Dan juga ada di kompetensi dasar pengetahuan ialah
Peserta didik menyusun teks interaksi transisional lisan dan tulis atau dialog yang pendek ataupun sederhana yang melibatkan tindakan memberi atau meminta informasi terkait jati diri dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Dan menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis secara sederhana. Selanjutnya kelas 11. Tujuan kurikulum untuk kelas 11 sama dengan tujuan kurikulum untuk kelas 10. Begitupun dengan rumusan kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial sama dengan kelas 10 tadi. Lalu untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu kompetensi inti pengetahuan, siswa memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi untuk konsep inti pengetahuan dari kelas 10 hingga kelas 11 tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, selanjutnya ialah kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Di sini dapat kita lihat di sini siswanya sudah mulai bisa memperhatikan unsur kebahasaan menggunakan kata should dan can, dan menerapkan fungsi kebebasan berpikir seperti I think, I suppose, in my opinion untuk kompetensi dasar keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar pengetahuan menyusun teks interaksi secara lisan dan tertulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Jika di kelas 10 tadi mencari informasi atau memaparkan jati diri, di kelas 11 ialah untuk memberi informasi terkait saran dan tawaran. Lalu kelas 12 ialah bisa kita lihat di sini tujuan kurikulum ada 4 juga, sama dengan seperti kelas 10, 11 yang telah dijelaskan. Lalu rumusan kompetensi spiritual dan sosial pun tidak ada terjadi perbedaan. Lalu selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi intinya ialah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanitaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Lalu untuk kompetensi inti atau keterampilan ialah mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di sini ialah kompetensi dasar pengetahuan. Dapat kita lihat di sini peserta didik membuat teks lisan dan tertulis serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti contohnya, may I help you? What can I do for you? And what if? Lalu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan
beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi dapat kita simpulkan dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Kelas 12 ini lebih meruncingkan kompetensi pengetahuannya, kompetensi dasar pengetahuannya daripada kompetensi dasar pengetahuan di kelas 10 maupun di kelas 11. Lalu selanjutnya kompetensi dasar keterampilan, yaitu siswa atau peserta didik menyusun teks interaksi interpersonal secara lisan maupun tertulis dengan bentuk yang sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa, menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Surat lamaran kerja menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi tentang jati diri kita seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat tinggal, hobi, dan lain sebagainya, serta latar belakang mengapa kita mengajukan lamaran kerja tersebut. Lalu selanjutnya menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa secara benar dan sesuai konteks. Jadi untuk konsep kompetensi dasar keterampilan ini merupakan kumpulan dari keterampilan-keterampilan yang ada dari kelas 10 dan 11 lalu digabungkan untuk kelas 12 agar lebih meruncing lagi atau lebih kompleks lagi. Lalu kompetensi inti dan kompetensi penjurusan bahasa Inggris SMA dan MA. Kelas 10, kompetensi intinya sama juga menggunakan konsep faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu kompetensi dasar membedakan fungsi sosial struktural teks, unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, atau instansi lain. Untuk kompetensi inti keterampilan ialah mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Begitupun dengan kompetensi dasarnya. Lalu kelas 11 kompetensi inti atau pengetahuan, yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dan metakognitif. Di sini dapat kita lihat bahwa konsep kompetensi inti baik itu dari kelas 10 maupun kelas 11 tidak banyak terjadi perubahan ataupun perbedaan. Hanya saja ada beberapa atau ada materi yang semakin meningkat ataupun semakin meruncing kespesifikannya sehingga kesulitannya pun lebih sulit
bagi siswanya. Namun, secara kompetensi inti maupun kompetensi dasar, semuanya tidaklah banyak mengalami perubahan. Seperti pada kelas 12 ini, kompetensi inti keterampilannya ialah mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan di sini menggunakan unsur kebahasaan such that, so that. Sedangkan sebelumnya untuk kelas 11 tidak ada penggunaan kata-kata tersebut, hanya penggunaan katanya sesuai dengan konteks kaidah keilmuan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.